Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya teman-teman di channel Bang Chandra. Di kesempatan sore hari ini saya mau berbagi lagi sama teman-teman tentang pakan untuk tambahan ya. Sebagaimana kita semua teman-teman juga tahu pasti untuk harga pelet sekarang itu melambung tinggi. Sedangkan untuk harga ikannya sendiri di pasaran agak melemah gitu ya teman-teman. Untuk di wilayah sendiri itu di wilayah Lampung untuk harga ikan nila itu cukup turun ya teman-teman, sehingga banyak kawan-kawan pembudidaya maupun pengepul-pengepul juga yang sedikit mengeluh, khususnya si pembudidaya pembesaran itu banyak yang ngeluh teman-teman, dikarenakan pengeluaran pelet besar dan hasil untuk jualnya itu rendah. Nah, untuk menyiasati itu teman-teman, di sini mungkin bukan hal yang aneh ya, atau bukan hal yang asing lagi tentang pakan alternatif. Tapi saya menggunakan ini emang dari awal-awal tebar ya teman-teman. Setelah usia ikan ini sudah menginjak 20 hari itu sudah mulai bisa makan dedaunan ya. Jadi untuk pakan alternatif yang saya gunakan di sini, selain dari azolla, saya juga menggunakan daun pepaya, teman-teman. Daun pepaya ini kita gunakan sebagai pakan tambahan, sehingga penggunaan pelet itu bisa kita kurangi. Sebagai contoh, untuk penggunaan pelet kita biasanya menggunakan 1 ember meres. Kemudian apabila kita udah menggunakan pakan tambahan seperti dedaunan itu, mungkin untuk pemberian pelet kita hanya cukup memberikan setengah ember aja gitu teman-teman. Oke, sekarang bakal kita terapkan ya nih. Ini hasil saya baru ngambil tadi teman-teman dari daun pepayanya ini sendiri. Sengaja emang saya ngambil cukup banyak dikarenakan isi dari kolam ini ikannya cukup padat ya. Jadi teman-teman, cara penggunaannya ini cukup mudah, nggak perlu dicampur atau apapun. Jadi teman-teman, dari daun ini sebetulnya bisa dipotong ya di sini. Dipotong aja tanpa harus sama tangkai-tangkainya seperti ini. Ini saya sama tangkai-tangkainya karena tadi susah bawanya teman-teman, dari kebun saya nggak bawa karung. Jadi alternatifnya seperti ini, sehingga bisa saya pikul ya gitu. Ini tinggal teman-teman tebarkan aja di kolam. Boleh satu tempat, boleh merata, tapi saya sarankan ini secara merata teman-teman, dikarenakan biasanya untuk ikan-ikan yang lebih kecil itu bakal kalah dengan ikan yang besar, sehingga ikan yang kecil itu kurang pakan nantinya. Oke, sekarang kita terapkan teman-teman. Ini nggak apa-apa nggak saya potong seperti ini. Teman-teman bisa menerapkan cara ini ya untuk ikan-ikan jenis lain juga. Ikan lele juga dia tetap suka teman-teman sama daun pepaya. Banyak sebetulnya jenis daun-daunan yang bisa kita gunakan untuk pakan alternatif. Salah satunya daun pepaya ini, atau daun talas juga bisa teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa sempatkan ya untuk klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti kita jawab sama-sama teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau saya biasa memberikan hanya di 2 tempat teman-teman, di sini dan di sini, dikarenakan saya sudah membiasakan pemberian pelet tidak keliling merata. Dari selama ikan ini masih kecil sampai sebentar lagi panen ini, saya memberikan hanya di 2 tempat. Jadi ikan-ikan ini sudah terbiasa di sini, di tempat sini, kemudian dan di tempat sini. Tuh, jadi ini lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak perlu kita terlalu keliling lama-lama. Untuk pemberian pakan itu bisa cepat langsung kita terapkan gitu teman-teman. Oke, saya lanjut dulu.
banyak ini teman-teman. Kalau untuk di wilayah saya, untuk daun pepaya ini melimpah. Saya rasa juga di tempat teman-teman pasti melimpah daun pepaya ini. Apalagi dengan maraknya sekarang ini teman-teman yang budidaya tanaman California ya. Tapi kalau misalkan untuk pemberian ikan, daunnya jangan gunakan yang California, dikarenakan biasanya sih itu mengganggu pertumbuhan atau tanaman-tanaman California itu sendiri nanti bakal terganggu. Jadi teman-teman usahakan menggunakan daun-daun pepaya yang umum aja, yang ada biasa di kebun-kebun gitu, yang secara liar gitu teman-teman. Untuk menebarkannya ini jangan menumpuk ya teman-teman. Walaupun di satu tempat, tapi kita harus dibubarkan gitu. Kalau teman-teman ada pakan alternatif yang lain gitu ya, selain Azolla, Wolffia, atau daun pepaya, boleh teman-teman diketikkan di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman kita yang butuh inspirasi lain tuh untuk selain daun pepaya, Azolla dan sejenisnya. Silahkan ketikkan di kolom komentarnya. Kita sama-sama berbagi sesama pembudidaya. Mudah-mudahan informasi atau ilmu yang sudah teman-teman berikan itu bisa bermanfaat dan mendapat pahala ya. Nah itu teman-teman, bisa teman-teman lihat tuh, daun pepaya udah mulai gerak-gerak. Itu menandakan itu ikan-ikan sudah mulai melahapnya teman-teman. Lahap ya teman-teman. Itu lahap betul. Nah, karena ikan saya sudah terbiasa menggunakan daun pepaya, sehingga penggunaan pelet bisa diminimalisir ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa buat video-video lain lagi tentang seputar budidaya ikan nila ini. Kita bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi pengetahuan ya. Saya juga masih pemula, jadi mohon maklum apabila penjelasan atau penjabaran saya ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga sukses budidayanya. Jangan lupa, setiap usaha itu tidak selalu mulus. Jadi apabila teman-teman mengalami kegagalan satu kali, jangan berhenti teman-teman, tapi teruskan, lanjutkan. Karena di suatu saat pasti akan ada titik terangnya untuk teman-teman itu sukses dan berhasil ya. Baik itu di usaha budidaya ataupun di usaha lainnya. Oke, gitu aja teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.